Gua ya gitu Saridin. Gue ya. Aku kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa jim blok. Dah. Kelem. Ngantuk. Turu. Jadi Sunan. Gak ngantuk. Kepada para donatur yang telah menyisihkan rezekinya untuk pondok kami, insya Allah sangat bermanfaat dan barokah untuk kalian semua, dan terutama untuk pesantren. Pasti Allah akan membalasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya berkisah tentang Saridin. Berarti ini memulai. Saya awali kisah ini dengan pertanyaan, siapa Saridin itu? Gitu ya. Saridin itu akan saya sebutkan beberapa versi. Versi yang pertama, ini juga yang banyak berpegang pada versi ini. Beliau putra daripada seorang ulama di daerah Arab, tepatnya di Baghdad, namanya Sayyid Hasyim. Ya, Sayyid Hasyim yang beristri Nyai Sujinah. Nyai Sujinah itu adalah kakak daripada Sunan Kudus. Sunan Kudus itu putra daripada Sunan Ngudung, gitu ya. Kalau diurut-urut ke atas, jelas nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Berarti Sunan Kudus dan Saridin ini apa? Ponakan dah? Ya. Soalnya Saridin ini putra daripada kakaknya Sunan Kudus. Kira-kira apanya? Paman. Berarti kalau manggil Sunan Kudus siapa? Maman atau paman. Bahasa Arabnya ami. Paham? Itu versi pertama. Untuk versi yang kedua, Saridin ini putra daripada Raden Said. Raden Said atau yang lebih kalian kenal dengan nama Sunan Muria. Istrinya bernama Dewi Samaro atau Dewi Samaran. Umumnya kayak gitu. Itu versi kedua. Versi ketiga, Saridin ini murni putranya Sunan Kalijogo yang dari putrinya Sunan Gunung Jati. Kalau nggak salah, tapi kalau salah ya maaf. Pokoknya ada yang menganggap itu adalah putra Sunan Kalijogo. Cuma yang versi putra Sunan Kalijogo, sejak kecil Saridin itu hilang sampai ke daerah-daerah yang jauh-jauh itu. Makanya yang namanya Sunan Kalijogo itu selalu mencari terus. Gitu ya. Kalaupun ketemu langsung diajari berbagai ilmu untuk keselamatan dirinya sendiri. Kira-kira paham? Enggak. Dulu ada sepasang suami istri yang sudah tua, yang lama tidak dikaruniai anak laki-laki, cuma punya anak perempuan. Gitu ya. Kira-kira siapa namanya? Ki Ageng Gangiran. Ini
seorang laki-laki yang sudah tua dengan istrinya mendambakan seorang anak laki-laki tapi belum diberi Allah rezeki anak laki. Ya, beliau cuma punya anak perempuan, kalau nggak salah namanya Sumiyem atau Suminten. Guyu, ini bener ini. Nama orang dulu itu gitu. Ya, Sumiyem atau Suminten atau Nyai Sombro. Paham? Makamnya di mana? Di daerah Kayen sana, di Kampung Buloh namanya. Walhasil yang namanya orang tua Saridin, ibunya tadi menghanyutkan putranya di sungai. Lalu ditemukan oleh Ki Ageng Kangiran. Siapa Ki Ageng Kangiran itu? Kalau diusut-usut, Ki Ageng Kangiran itu gak jauh nasabnya atau familinya dari nggak jauh dari Sunan Kalijogo, karena kalau nggak salah keturunan daripada adiknya Sunan Kalijogo bernama Dewi Rosowulan. Paham? Dewi Rosowulan itu juga nanti punya keturunan namanya Branjung. Ki Ageng Branjung. Dah. Jadi ketika Ki Ageng Kangiran itu menemukan seorang bayi yang ada di sungai, nggak serta-merta langsung dianggap anak atau nggak serta-merta langsung dibawa pulang, enggak. Tapi ditaruh di depan, kalau zaman dulu itu satu padepokan atau satu musolah lah. Malam-malam ditaruh di situ sama Ki Ageng Kangiran, berharap supaya ada yang mengambil, karena Ki Ageng Kangiran kasihan dengan bayi itu, gitu loh. Semoga nanti ada yang mau mengakui anaknya atau mau mengambil. Tapi gak ada satupun orang kampung yang mau ngambil, cuma melihat tok. Ada apa iki? Ada apa iki? Lah sih. Orang kampung lah senengan ngono. Ada apa? Lihat. Bayi ya ibaratnya buklis. Nah, ibaratnya gitu kan. Bayi. Bahasa Inggrisnya apa? Baby. Ya gitu kan? Tuh. Tapi toh semuanya itu cuma keheran-heranan, tapi gak ada yang punya keinginan apa? Merawat atau mengasuh. Gitu. Lalu termasuk juga Nyai Ageng Kangiran, istrinya Ki Ageng Kangiran, ya, itu juga takut. Yang ditakutkan adalah bayi ini putra daripada orang yang jahat atau putra yang gimana lah. Yes, nggak usah pakai kacamata, nggak raingku, gantengku eman. Ya bang kak, rugi aku ganteng sing delok mek, arek lawas-lawas gini toh. Makanya saya lepas biar yang nonton ini orang-orang YouTube yang cakep-cakep biar gini ya. Yes, boleh saya lanjut? Akhirnya yang namanya Ki Ageng Kangiran dan suaminya saling berdebat. Ya apa Pak E? Musojok Pak E? Enggak, makanya saya taruh di depan musola. Ya kalau ngambil ada yang ngambil, kalau nggak ada, udahlah Bu, tak taruh di situ, nanti siapa tahu ada yang ngambil. Lah terus kata Kangiran, Bune, sama ini repot. Kalau saya yang ngambil, sampean keberatan. Tapi tak taruh di depan musola, sampean juga keberatan. Mana? Apa? Nah, kata Bunyai Kangiran, ya sudahlah, whatever. Gitu ya? Yes, whatever. Gitu. Terserahlah. Nah, karena Ki Ageng Kangiran itu masih dekat dan famili dekat dengan Sunan Kalijogo, ya, ingat karena Ki Ageng Kangiran itu adalah keturunan daripada adiknya Sunan Kalijogo, yaitu
Dewi Rosaulan. Kalau saya tanya siapa suami Dewi Rosaulan, ada yang tahu? Empu Supo. Paham ya? Nah, di mana kira-kira makam Empu Supo? Di daerah Bungkul, Surabaya, yang terkenal dengan sebutan Sunan Bungkul. Apa tugas Sunan Muria? Tugas Empu Supo? Nah, membuat keris. Siapa yang biasa menugaskan membuat keris? Sunan Kalijogo. Kira-kira paham? Nah, itu loh. Ya benar ya? Suatu ketika yang namanya Sunan Kalijogo silaturahmi ke rumah Ki Ageng Kangiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Mas. Nah, gitu katanya. Ya Di, ada apa sih Di? Kok tadi saya dengar ada percekcokan sedikit. Ada apa? Gini loh Kang Mas, saya itu kemarin menemukan bayi saat saya lagi jaring ikan. Tiba-tiba ada keranjang yang berisi bayi. Nah, kayak gitu kan kisahnya hampir sama dengan Nabiullah Musa alaihissalam sing dihanyutkan ibunya, ya ta? Gitu. Terus kata Sunan Kalijogo, saya takut Kang Mas, saya takut apa? Ya takut kalau merawat atau mengasuh, ya kalau ini orang tuanya ridho, ya kalau orang tuanya baik-baik, ya kalau orang tuanya itu bla 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 lah, pokoknya ragu. Paham kira-kira? Sunan Kalijogo tanya, lah bojomu piye? Istrimu gimana? Sama Kang Mas, sama ragu. Kowe nurut apa ora? Kalau tak kei dalan sing apik, kamu nurut apa enggak? Kalau saya kasih langkah yang baik. Nggih, Kang Mas. Coba deleng, coba lihat. Kalau bayi itu segera ada yang merawat, segera ada yang mengasuh, kamu enak. Tapi kalau belum ada sampai sekarang, apa bayi itu nggak kedinginan? Apa bayi itu nggak lapar? Gitu. Wes, saya Dimas sebenarnya sudah dapat isyarah tentang bayi ini. Loh, iya tak Kang Mas? Makanya saya kesini Dimas. Segera berangkat ke musola sebelum diambil orang bayi itu. Karena siapapun yang tahu siapa sebenarnya bayi itu nanti ketika sudah besar, semua akan rebutan untuk merawatnya. Loh, iya tak Mas? Makanya jangan banyak tanya, segera ambil. Diambil. Lihat omongan saya nanti. Anak ini nanti menjadi orang besar. Besar-besarnya orang yang besar. Jadi raja. Bahkan lebih dari raja, gitu? Bahkan lebih dari raja. Akhirnya semangat yang namanya Ki Ageng Kangiran itu ngambil lagi bayi Saridin. Dah, Dimas Kangiran, saya perintahkan sampean rawat bayi ini. Istrinya keluar, gitu. Oh, jeung Sunan Kang Mas. Kang Mas Sahid waras ta, no coro Jawoe, no bahasa Indonesia. Gimana kabar? Kan gitu ya. Bahasa Arab kaifa haluka. Ku no tamim. Ya. No kang gede wong Arab. Saudi kif halak? Kif halak ya akhi? Ini ibarat ya, kifha, ya ngono. Man ismuka, iku tamim, iku mukhlis. Ya, kang dua ngarat, ismuk, langsung ismuk. Ngono, paham? Itu biar beda.
ngomong ya CC, irunge ya CC. Ya toh? Termasuk sak gantengnya Tamim. Iya. Tamim ragu jawab ngerasa ganteng berarti. Go. Ya kira-kira paham tadi? Kira-kira paham ya? Ini suamimu tak suruh merawat bayinya, suruh ngambil bayinya. Nah, sebenarnya istrinya Ki Ageng Kangiran ragu, tapi gara-gara diyakinkan dengan perintah Sunan Kalijogo menjadi mantap. Kata Ki Ageng Kangiran, supaya nurut aja. Wong sampean ini loh dari dulu ngomel terus pingin punya anak laki-laki. Siapa tahu laki-laki ini, bayi ini akan membawa something for us. Apa maksudnya? Sesuatu for atau from? For us kan? As itu apa sih? Astagfirullahaladzim. Jadi baru yakin aku sekolahmu biar bayar pijet. As, US, for us, akan membawa sesuatu untuk kita. Ya, asik apa sih? Wes, bahasa kita lagi apa? Hah? We. Paham? We itu kita. As itu juga kita. Sedina ping pira sing menjadi gurumu kowe? For us. Tulisannya as itu apa tadi? US. Sejak dulu ngerti atau baru ngerti sekarang? Baru ngerti sekarang? Oh kan plus ya, kata ngerti plus apa? Bukan sudah ngerti ya, dulu nggak ngerti sekarang apalagi kan gitu ya. Bener lah kata Ki Ageng Kangiran sama istrinya. Bener tak? Sampean yakin tak? Ya wis yakin. Dan akhirnya resmi dirawat oleh Ki Ageng Kangiran beserta istrinya. Yang namanya anak Ki Ageng Kangiran, perempuan yang lucu, imut, namanya siapa? Namanya Sumiem. Jelas seneng punya saudara walaupun bukan tunggal orang tua. Iya enggak? Punya temen, seneng guyon. Nah, memang lucu Saridin itu. Saridin itu sejak kecil hampir dipastikan nggak pernah ngomong. Tapi yang ngomong adalah tangan dan kakinya. Berarti apa? Apa? Bukan jahil, tingkahnya banyak. Saridin itu orangnya berpikir kalau klop langsung bekerja. Sejak dulu itu gitu. Kalau sudah hawanya sudah enak, tek, ngantuk, maka tek, berdiri. Gitu. Ayo berdiri. Ini kamu. Rumah sana koncone, awak dewi sekene. Itu sudah lama dirawat oleh Ki Ageng Kangiran, ya. Ki Ageng Kangiran juga kalau ketika Saridin sudah mulai bisa berjalan, sudah mulai bisa bicara, sudah ada gede, maka yang namanya Ki Ageng Kangiran mulailah untuk mendidik ilmu agamanya. Bagaimanapun juga Ki Ageng Kangiran itu juga keluarga orang Islami bener. Namanya aja keluarga Sunan Kalijogo gitu ya. Diajar ngaji. Tapi ya gitu. Kalau Ki Ageng Kangiran nggak sabar, saya yakin nggak akan kuat ngajar Saridin. Kalau diajar alif fathah ba fathah ba ta fathah Saridin diem, cuma mainan meja atau cuma mainan gitu aja terus. Apapun yang ada di depannya dibuat mainan. Nah, Ki Ageng Kangiran akhirnya
sudah nggak betah dimarahi, gitu ya. Nah, namanya sudah bernama Saridin. Namanya aslinya itu Sarifuddin. Ngaji itu jangan gitu tok, didengarkan, marah. Nah, ketika sudah capek hatinya, berkunjung lagi Sunan Kalijogo. Dimas, jangan kejem-kejem. Lah terus gimana Kang Mas? Kalau nggak diajar ngaji anak ini nanti bodoh terus. Dah, insya Allah saya bantu. Sunan Kalijogo ngajar ngaji bukan datang ke rumah Ki Ageng Kangiran, bukan. Sunan Kalijogo memberi syarat, Dimas, ya saya bantu untuk ngajar Saridin, Sarifuddin, ya lah, saya bantu. Tapi dengan catatan, jangan halangi Saridin kalau main, biarkan. Lah terus gimana Kang Mas? Kalau hilang? Enggak, saya nanti yang menjaga. Gitu. Tambah percaya dong kalau Sunan Kalijogo yang ngomong gitu. Makanya Saridin itu ketika kecil bermain dengan kakak ipar tak? Kakak tirinya yaitu Sumiyem, ya, dengan Sumiyem. Akrab dengan Sunan Kalijogo itu akrab. Gitu ya, akrab. Nah, sekali waktu Sunan Kalijogo itu memberi ilmu-ilmu yang tidak biasa diajar oleh ayahnya sendiri, yaitu berupa ngaji Quran atau ngaji fikih atau apa. Sekali-kali nggak diajar itu, tapi diajari cara apa? Bertanding, cara apa? Nyowo, japa mantra, sekali-kali tadi ini. Bukan itu saja, konon yang ikut atau yang ingin mengajar Saridin bukan Sunan Kalijogo tok. Ternyata ada salah satu tokoh lagi yang ingin mengajari Saridin, yaitu siapa? Putranya Sunan Kalijogo sendiri, yaitu Sunan Muryo. Nah, itu ya. Sunan Muryo juga gitu. Kalau ngajar Saridin di luar sepengetahuan Sunan Kalijogo. Jadi kalau ketemu dengan Sunan Muryo, Saridin ditanya, Din, tadi ngaji apa, Din? Sama Mbah Sahid. Diajari apa, Din? Diajari baca atau diajari nulis. Pinter. Coba, Din. Huruf-huruf sudah diajari? Sampun, sudah. Tapi bosen ya saya. Gitu kata Saridin. Bosen saya. Lah kamu minta diajar apa, Din? Yang enak gitu loh. Nggak boleh, Din, ngaji bosen itu. Bosen. Ya, bosen. Akhirnya diajari oleh Sunan Muryo. Sini loh, Din. Janji ya, nggak boleh males ya. Ya, ada burung-burung. Din, panggil Din. Hei, Mano, Mano, namanya burung nggak dikasih apa-apa ya lari. Ya, gini loh, Din. Kamu tadi ngaji apa sih, Din? Itu an-in-un, ban-ben-bun. Kamu diajari apa toh, Din? Wau sama Mbah Sahid. Seumpamanya ya, Mbah Sahid manggilnya, saya nggak tahu manggilnya siapa. Ya diajari an-in-un. Lah itu loh dipakai manggil. Gitu. Ya heran yang namanya Saridin. Gimana caranya? Gini loh, Din. An-in-un, ban-ben-bun, tan-tin-tun. Burung itu malah mendekat. Loh, kok bisa ya? Nah makanya jangan males ngaji. Ternyata yang diajari oleh Mbah Sahid itu ada gunanya enggak? Gitu. Ya, saya tak coba dulu. Gitu. Ini harus burung saja tak? Enggak semua. Tak coba ya. Tangannya dimasukkan ke kali.
an inun, ban bin pun. Saya nggak tahu an inun atau ban bin pun, pokoknya ngajinya itu, paham? Bisa saja alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta. Langsung ikan itu sama datang. Ngajinya Saridin semakin giat semangat. Kira-kira paham? Akhirnya saya singkat sekarang kisah ini akhirnya bisa menjadikan Saridin ilmunya bertambah baik dalam ilmu ngaji dan dalam ilmu kanuragan silat. Suatu ketika yang namanya Saridin ketahuan oleh Sunan Kalijogo bisa hal-hal seperti itu, bisa manggil burung. Loh, Den, kamu bisa ya manggil burung, manggil hewan-hewan? Gua ya gitu Saridin. Gue kok. Aku kok. Hebat gue, Din. Sunan Kalijogo sudah menyangka kalau ini ikut atau campur tangan daripada Sunan Muryo putranya. Said iku ono ae. Arek sudah seneng-seneng ngaji dikasih ilmu yang macam-macam kayak gini. Tapi Sunan Kalijogo bilang nggak ada salahnya sih. Tapi nggak ada salahnya karena siapa tahu ini ada gunanya untuk kelak. Lho biyen iku ana orang kene Kiai Nur ya Mbahku Beyut Soke. Yai Nur. Iku mah ngalibata kon mlaku ndukur banyu mlaku temen. Barang ya ini dhewe ambyur. Iya, cek iso ya iki. Iku ceritanya Yai Nur nguruk alibata saat ditakoni. Yai, kalau berjalan di atas air itu apa Yai? Kata mbah saya, ya itu loh kan ngaji mang alif ba ta sa jim kha kha dal zal ra za sin sin sod dot ta dha ain rin fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya. Tenane Yai. Loh iya cobaan dijajal temen iso. Nah, putranya Kiai Nur yang namanya Abdurrahman, yaitu mbah saya. Abdurrahman itu ayahnya Kiai Rasul. Ya Abdurrahman ya waktu masih muda, ada iki iso berjalan di atas air. Kamu baca apa? Dikasih apa sama Kiaimu? Itu alif ba ta sa jim. Mosok ngono. Akhirnya dicoba teman dengan Kiai Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa jim. Dah kelem. Ya beda dong. Berarti bukan japa mantranya yang penting. Yang penting kemantapan hatinya. Kon lo tak kei saumamane. Ya damel supaya betaluwe ngono apa? Wacon farcong nakhefet najihu. Farcong nakhefet najihu. Wis ngono ae. Ternyata gak luwe temen. Bukan karena doanya tapi karena kemantapan kamu dengan doa kamu dengan kiaimu. Gitu loh, paham? Dah saya lanjut. Kata Sunan Kalijogo, ono Said iku nok ngurui gitu. Tapi akhirnya ya wis biarin, nggak apa-apa. Nah, Saridin itu kan orangnya itu ngantuan dong. Saridin itu ngantuan. Kalau yang ngajar ngaji itu serius, tapi nak diurui kanuragan, diurui silat, oh nggak pakai ngantuk sudah. Tapi kalau sudah huruf-huruf Arab ngantuk toh. Nah waktu itu tumben nggak ngantuk karena obrol-obrolan dengan Sunan Kalijogo. Din tumben Din nggak ngantuk. Enggak. Tiduro. Din tiduro Din. Tuh Sunan Kalijogo tidur Din. Loh, yang namanya Saridin. Tidur sudah. Tidur. Ketika bangun, loh, ya Sunan, saya tadi tidur ya. Lah, ramangsamu piye? Lah menurutmu gimana? Tidur ya? Cita, ini ada sesuatu yang mengganjal buat diri saya. Padahal saya nggak ngantuk.
kok tidur? Berarti sampean ya yang bikin gara-gara. Gitu kata Saridin. Sampean ya yang bikin gara-gara. Enggak, Din. Ajari apa? Din. Nggak usah belajar, Din. Mana ada perkara yang nggak pakai belajar jeung Sunan? Pasti ada. Dah. Tidur itu bahasa Jawa ya apa sih, Din? Ngantuk. Ya sih kuwi. Mosok ngono tok. Wis to. Dicoba ke siapa? Di sembarang. Ngantuk tok. Turu ngantuk ngono tok. Iya, sing penting atimu, Din, sing mantep. Sing yakin, sing mantep. Nah, dalam hati Saridin tak cobain nang jeung Sunan iki dhewe ae. Ya. Saridin meneng. Atine ngantuk. Turu. Ngantuk. Turu. Jare jeung Sunan, gak ngantuk. Salah alamat gue, Din. Nang liyane wae, ke lainnya saja. Sakti temen. Mulane Saridin mau mantep nang Sunan Kalijogo. Dicoba nang siapa? Ibu tirinya Nyai Ageng Kangiran. Waktu itu di dapur. Gitu ya. Kata Sumiem, Din. Coba seperti biasa. Ibu masak. Bentar lagi lah nanti teriak-teriak manggil saya, nyuruh beli garam, nyuruh beli lombok atau apalah biasanya belanja. Kata Saridin, tak coba ke ibu biar nggak nyuruh. Mbak Yu, bener. Ketika ibunya tiri tadi lagi masak, Bu, nggak tidur, Bu. Ngomong seisu loh, ngongkon turu. Kamu Yudin aneh-aneh saja. Orang lagi masak kok suruh tidur. Tidur, Bu. Capek loh sama nanti. Kamu aja lah yang tidur. Saridin langsung ngantuk. Yakin? Ngantuk. Turu. Ngantuk, turu. Nah itu kan lagi apa jenenge? Mengiris sayur atau apa? Lodak. Nah, ketika tidur, kata Saridin, yes, gitu. Mbak Yu, wes, nggak ada yang nyuruh nanti. Iya, Saridin. Iya, ibu tidur. Jere Sunan Kalijogo yang di luar, Din, ojo dulangi maneng yo. Jangan dulangi lagi, Din. Tapi Saridin udah lega, yang penting ternyata apa yang diajarkan sudah manjur. Dan ini gara-gara sirup ini nanti korbannya adalah Rukmini. Ya ini gara-gara sirup ini. Dah selesai ya kisah itu ya. Akhirnya Saridin sudah dewasa. Sikapnya tetap Saridin nggak banyak omong, tapi orangnya semakin lugu. Sangat lugu. Sehingga nggak sadar kalau dirinya itu banyak keistimewaannya. Suatu ketika Saridin itu dicari oleh ayah tirinya, yaitu Ki Ageng Kangiran, yang waktu itu sudah sakit keras, sudah tua. Kamas? Adik berarti ya? Sumiem? Lah iya, Sumiem itu Mbak Yunya kalau manggil Dimas Saridin. Apa Mbak Yu? Oke, mau cepet pulang sekarang. Enak main-main Mbak Yu. Cepet dipanggil ayah sakit keras.
Kaget Saridin, langsung lari. Ya toh? Langsung lari karena mainnya sangat jauh. Mainnya sangat jauh. Kan kalau lari itu agak lama waktunya. Makanya Mbak Yunya tadi disuruh gandeng Saridin. Mbak Yu, ya Mbak Yu, pegang tangan saya. Gitu. Ada apa Din? Ayo pegang tangan saya, biar cepet nyampe rumah. Akhirnya Mbak Yunya pegang tangannya Saridin. Nggak taunya yang jaraknya mestinya itu jauh, ternyata Mbak Yunya itu sudah kehilangan pandangan. Plus tiba-tiba nyampe di depan rumah. Kata Mbak Yunya tadi, Din kok cepet? Mal, sampean kan pingin cepet toh Mbak Yu. Sekasian ayah. Nah akhirnya dipanggil. Disitulah Ki Ageng Kangiran berwasiat merasa dirinya atau beliau mau wafat. Dah. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti, dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.